Agar masyarakat merasa aman dalam hal Trantibum, maka kami secara rutin melakukan patroli. Ketika ada masyarakat yang mengadu atau melaporkan kepada kami, maka secepat mungkin kami akan melakukan merespon pengaduan atau laporan. Bagaimana mengambil lapak mereka yang diamankan itu, Pak? Pol PP selalu membuka diri, tidak alergi. Kan kami juga bagian dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun Sobat Insight berada. Senang sekali saya Wati Susilawati akan menemani waktu siang kalian dengan bincang-bincang menarik seputar Kalimantan Barat. Pastinya kita akan mengangkat isu-isu kekinian terupdate seputar daerah kita. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai satu kesatuan namanya Satpol PP, dan kali ini saya ditemani oleh Kepala Satuan Pamong Praja Kalbar, Pak Suherman. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Segar cerah kayak ya, Pak pagi siang ini setelah hari jadi, Pak ya. Oke, nah kali ini hari ini spesial, sangat spesial bagi Satuan Pamong Praja. Kenapa? Karena hari ini genap sudah berusia 74 tahun. Ibarat kata usia manusia, Pak, usia senior, Pak ya. Senior sudah. Senior dengan banyak pengalaman pastinya. Oke, Pak, bisa dijelaskan Pak untuk tema kali ini apa dan apa yang ingin dikaitkan dengan tahun 2024 ini? Ya baik, jadi hari ini Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan upacara dalam rangka peringatan hari ulang tahun Satpol PP yang ke-74 dan hari ulang tahun Satuan Perlindungan Masyarakat yang ke-62. Di mana temanya adalah pengokohan tugas dan fungsi Satpol PP dan Satlinmas dalam rangka mendukung pembangunan daerah di bidang ketertiban umum. Jadi temanya seperti itu, Mbak. Oke. Pak, di situ kan kita tahu kerja dan tugas tupoksi dari Pol PP membackup kebijakan-kebijakan pemerintah nih, Pak. Kesannya backup, Pak ya. Nah, kira-kira untuk temanya, kira-kira penguatan apa yang ingin dicapai untuk Pol PP di hari jadinya itu, baik itu mengenai profesionalisme, terus mengenai persoalan-persoalan internal yang perlu dikuatkan seperti itu. Ya. Di antara tugas pokok dan fungsi yang ada, nah yang lebih utama itu adalah di bidang penegakan perda dan perkada. Nah kemudian terkait dengan ketentraman, ketertiban umum. Nah tentunya untuk menjaga atau agar masyarakat merasa aman dalam hal Trantibum, maka kami secara rutin melakukan patroli. Nah, biasanya seminggu 1 kali. Nah, kemudian juga melakukan penegakan hukum berkenaan dengan perda perkada yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, seperti itu, Mbak. Kira-kira tugas pokoknya yang utama ada 2. Trantibum dan penegakan perda perkada. Nah, ini menarik nih Pak, kalau kita bicara tentang ketertiban umum. Karena itu melibatkan banyak pihak, terutama masyarakat nih Pak. Pak, kira-kira untuk ketertiban umum yang perlu penguatannya Pak, seperti apa Pak? Baik itu mengenai bagaimana merealisasikan kebijakan pemerintah terkait ketertiban umum tanpa ada gesekan-gesekan di lapangan Pak. Iya, jadi perlu diketahui bahwa Satpol PP ini terdiri dari Satpol PP Provinsi, kemudian Satpol PP Kabupaten dan Kota. Nah, kewenangannya juga dibatasi berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, kita lebih kepada hal-hal yang sifatnya gangguan terhadap ketertiban umum, misalnya penertiban reklame. Nah, ketika kemarin misalnya barusan kita melakukan pemilihan umum dan pemilihan legislatif, maka
kontribusi kami di sana tugasnya adalah penertiban alat peraga kampanye. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga ketika ada masyarakat yang mengadu atau melaporkan kepada kami, maka secepat mungkin kami akan melakukan merespon pengaduan atau laporan masyarakat tersebut. Demikian. Oke. Pak, pernah tidak Pak ada gesek-gesekan di lapangan Pak mengenai ketika kan kita tahu pemilu kemarin kan cukup lumayan intens Pak ya, intens baik itu internal penyelenggaranya maupun para yang kandidatnya Pak. Nah, posisi Pol PP ini seperti apa Pak? Ketika menertibkan, apakah koordinasinya perlu seperti apa koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar gesekan di lapangan seperti ketersinggungan, biasalah Pak orang parpol seperti yang ketika kita menurunkan takutnya gesekan-gesekan itu pasti ada. Bagaimana Pol PP menyikapi persoalan itu dan posisi Pol PP seperti apa? Baik, jadi begini, mengenai APK itu kan dipasang berdasarkan keputusan dari KPU Provinsi. Nah, jadi atas dasar keputusan KPU Provinsi, maka partai politik maupun peserta pemilihan legislatif itu memasang di tempat yang harus sebagaimana yang ditetapkan oleh KPU. Nah, ketika tidak sesuai maka kami berkoordinasi dengan Bawaslu selaku pengawas pemilu. Nah, di luar yang ditetapkan KPU, artinya Bawaslu menyurati partai politik agar tidak memasang APK di luar yang ditetapkan KPU. Nah, di luar itu kami tertibkan. Nah, kita ambil tapi tidak kita musnahkan. Nah, semua kabupaten kota kita provinsi sama. Kita bongkar, kita ambil, kita buka, kita amankan di kantor. Jadi ketika ada partai politik atau caleg yang ingin mengambilnya, ya silakan saja. Dan tidak ada gesekan yang sifatnya fisik. Paling ada komplain secara lisan saja. Oke. Pak, nah kalau kita bicara ketertiban umum, itu kan perlu tenaga atau orang-orang yang profesional, Pak. Maksudnya profesional dalam artian integritasnya. Nah, di hari jadi Pol PP ini, Pak, apa yang perlu dikuatkan dalam momentumnya? Baik itu tentang profesionalisme petugasnya, terus bagaimana kita menguatkan integritasnya. Jadi tentu kami harus bicara kualitas kalau bicara profesionalisme. Nah, di Pol PP ini ada yang namanya tadi saya katakan terkait dengan penegakan hukum, perda perkada. Nah, ketika bicara penegakan hukum maka ada dua, justisi dan non justisi. Nah, untuk justisi tidak semua Pol PP bisa melakukannya. Artinya hanya bisa dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Dan ini harus dilatih. Harus ikut bimbingan dan pelatihan yang dilaksanakan di Megamendung. Nah, alhamdulillah puji Tuhan untuk Pol PP Provinsi kita sudah memiliki 9 PPNS. Nah, artinya dengan adanya demikian maka kami berharap dan yakin bahwa untuk melakukan penindakan justisi, saya yakin teman-teman sudah profesional karena dibekali dengan ilmu kurang lebih selama 40 hari di Megamendung. Gitu. Dalam penguatan Pak ya, penguatan integritas gitu Pak ya. Iya, integritas tentunya kita setiap apel kita ingatkan, itu pertama. Yang kedua, ketika ada misalnya kita mau melakukan patroli atau tadi penegakan hukum, maka ada yang namanya apel persiapan. Di situ selalu disampaikan integritas adalah yang utama. Kemudian HAM adalah yang utama. Nah, kemudian dalam setiap operasi, dalam setiap kegiatan kita selalu diikuti atau mengikutkan yang namanya PTI. PTI ini adalah petugas tindak internal. Jadi ketika ada anggota kita yang keluar dari SOP, maka akan ditegur atau diawasi oleh anggota PTI. Pak, sejauh ini ada tidak Pak penindakan yang sudah dilakukan, baik itu internal ataupun? Internal ada. Nah, barusan kita dalam proses ada anggota yang kita tindak, yang saya ingat itu
Kalau tidak salah saya sudah keluar SK-nya, yang ada 2 orang, yang satunya itu turun 1 tingkat dari pangkatnya. Artinya misalnya pangkatnya golongan 3A turun ke 2D. Nah, 1 orang lagi ditunda kenaikan gajinya selama 1 tahun. Nah, jadi untuk internal kita tidak pandang bulu. Kalau memang ada yang melanggar disiplin, kita lakukan penindakan. Nah, untuk yang masyarakat ya, nah untuk masyarakat saat ini kami hanya melakukan tindakan non-justisi, itu berupa denda. Nah, misalnya udah beberapa kali kita melakukan pengawasan patroli di trotoar yang ada di depan Untan dan seterusnya itu. Di situ ada apa namanya, ada himbauan dilarang bermain skuter, berjualan dan sebagainya. Nah, kita tidak langsung melakukan penindakan. Kita lakukan peringatan. Nah, ketika sudah beberapa kali, maka kita lakukan sanksi administratif. Nah, itu denda, berupa denda. Dan dendanya tidak cash. Kita tidak ambil cash, tapi masyarakat yang melanggar itu kita berikan rekening bank Kalbar, mereka setor di bank Kalbar, kemudian buktinya diserahkan ke masuk kita. Kas daerah, Pak, ya? Iya, masuk kas daerah. Nah, ini penting. Kenapa saya ingin tanyakan persoalan profesionalisme, bagaimana integrasinya ke Satpol PP sendiri, ada bagaimana menciptakan Satpol PP yang humanis, Pak. Kita tahu kan citra Pol PP kalau ketika menerbitkan, wah Pol PP lari gitu. Nah, bagaimana menciptakan Pol PP yang humanis, pendekatannya juga persuasif kepada masyarakat, terutama kepada pedagang-pedagang yang melanggar. Kita tahu itu melanggar, Pak. Jadi bagaimana persuasif itu menjadi penguatan internal. Ya, memang itu menjadi tugas kami di Pol PP ya. Karena dulu image-nya Pol PP itu garang dan sebagainya, tidak humanis. Maka sekarang ini paradigma itu akan kami pelan-pelan akan kami rubah. Nah, untuk penertiban PKL misalnya, itu kita lakukan pendekatan. Artinya pendekatan secara lisan, kemudian bisa juga tertulis. Nah, kita ada anggota yang memang khusus untuk pendekatan terkait dengan ketika mau penertiban PKL. Memang ada kayak tim khusus, Pak, ya? Ada tim khusus. Nah, jadi mereka masuk lebih dulu. Nah, akhirnya sampai saat ini ya alhamdulillah puji Tuhan tidak pernah ada kami yang bentrok dengan PKL. Misalnya dari 10 PKL mungkin ada 1, 2, tapi itu juga kita lakukan dengan humanis dan pada akhirnya bisa kita lakukan penertiban tanpa ada perlawanan dari mereka. Dengan sukarela mereka keluar gitu. Nah, ini penting nih, Pak, karena tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa untuk turun ke lapangan, bahkan itu dalam bentuk penertiban pun itu ada tim khusus ya, Pak. Saya juga baru tahu, Pak, bahwa untuk menertibkan suatu kawasan yang memang banyak pelanggarannya, baik itu PKL ataupun para penjual yang menjual di trotoar bahkan pun itu ternyata ada tim khusus, Pak, ya? Tim itu apakah sudah dilatih dan berapa orang biasanya sekali ketika turun ke lapangan itu? Kita punya di Pol PP ini kita punya 4 bidang dan 1 sekretariat. Jadi ada 1 bidang yang khusus menangani pembinaan kepada masyarakat. Jadi bidang inilah yang tadi saya katakan itu ketika kita mau melakukan penertiban mereka yang turun terlebih dahulu. Nah, jadi sosialisasi, kemudian pembinaan, pendekatan dan sebagainya, itu kita lakukan sehingga masyarakat memahami. Nah, misalnya contoh nih, kita mau menertibkan, pernah mau menertibkan di Jalan Ahmad Yani, tapi lapaknya sudah dibuka. Artinya gorengannya sudah ada, nah kita berikan, udah selesaikan dulu sampai habis, tapi besoknya tidak lagi. Nah, kalau dulu kan mungkin belum selesai, jualannya masih ada, sudah diangkut. Nah, ini tidak. Kita selesaikan dulu 1 hari itu, kalau misalnya dia jualan dari pagi sampai sore, selesai. Nah, setelah itu baru sampai kapanpun mereka tidak boleh jualan di situ. Ya memang masyarakat
macam-macam ya, teori balon ya. Kita tertibkan di sini, munculnya di tempat lain. Tertibkan sini, munculnya tempat lain. Oke. Pak, mungkin banyak masyarakat atau pedagang sekalipun tidak tahu sebenarnya kawasan mana sih di area, kita ambil sampel aja di Kota Pontianak. Mana sih area-area yang tidak boleh berjualan atau berjualan tapi dengan catatan gitu, Pak? Secara detail saya tidak tahu persisnya di mana, karena tadi saya sampaikan antara provinsi, kabupaten, kota kewenangannya berbeda. Berbeda, Pak, ya. Ya, jadi kalau misalnya PKL yang memang di bawah kewenangan teman-teman kota, saya tidak tahu persis di mana yang boleh, di mana yang tidak. Sifatnya kami hanya membackup biasanya. Jadi kalau misalnya teman-teman kota Pontianak atau Kuburaya, karena kota kan ibu kota provinsi ya, nah Kuburaya itu penyandang. Mereka biasanya minta bantuan ke kami, personil. Nah, kami sifatnya hanya membantu, kemudian untuk di lapangannya yang mana boleh, mana tidak, mereka yang menentukan. Oke. Pak, bagaimana sih? Nah, ini pertanyaan juga, Pak. Kemarin ketika saya bilang saya mau wawancara dengan Satpol PP, saya kan ini dong dibilang bagaimana kan gini, PKL kan ditertibkan, bagaimana mengambil lapak mereka yang diamankan itu, Pak? Apa salah satunya, Pak? Yang harus dibawa mereka, guys? Yang harus dibawa? Ya, katakanlah mereka ini udah ditertib nih, ya. Semua udah bandel sekali, semua lapaknya diangkut oleh Pol PP. Ya. Kira-kira mereka mau ngambil lagi bagaimana? Oh ya, jadi ini pernah kejadian di kawasan Gor Pangsuma ya, di Gor Pangsuma. Ketika itu ya tadi kita sudah peringatkan, sudah pendekatan, memang mereka bilang iya, tapi ternyata barang-barangnya masih. Nah, pada saat itu kita lakukan pada malam hari, barangnya kita angkut ke sini. Nah, begitu kita angkut, mereka tahu, mereka komplain. Nah, kami bukan menyita, tapi mengamankan saja. Nah, pada saat itu silakan mereka ambil, tapi mereka buat pernyataan agar tidak lagi berjualan di situ. Kalau tetap berjualan, maka upaya paksa akan kami lakukan. Bahkan denda, Pak, ya? Ya, bahkan denda. Oke. Pak, ini kita bentar lagi akan menghitung hari lah untuk bulan Ramadan. Nah, ini biasanya kerja keras Pol PP di sini biasanya, Pak, dipertaruhkan di sini, Pak. Kita tahu ketika pemerintah akan mengeluarkan berbagai kebijakan mengenai untuk mengatur proses-proses perdagangan lah, Pak. Nah, bagaimana backupnya, dan kalau kita berkaca di tahun sebelumnya, Pak, untuk tahun ini seperti apa, Pak? Pandangannya gimana? Pada dasarnya tidak ada perbedaan ya tahun-tahun sebelumnya dengan tahun ini, karena yang namanya bulan Ramadan pastilah sama. Nah, oleh karena itu memang pemerintah daerah, baik itu kabupaten kota, biasanya menghimbau agar yang berjualan makanan itu tidak vulgar. Maksud saya tidak seperti ketika di luar bulan puasa, hari biasa. Nah, biasanya ditutup. Nah, itu perlu pengawasan memang dari Satpol PP. Nah, di satu sisi kan para pedagang itu mencari nafkah. Nah, juga buat Idul Fitri. Tapi di lain sisi masyarakat kita juga menjalankan ibadah puasa yang mesti jangan sampai ada godaan-godaan yang membuat mereka jadi batal puasa. Nah, ini ya salah satu menjadi tugas kami agar pelaku usaha yang memang dibolehkan itu tetap berjalan. Nah, masyarakat juga merasa aman dalam menjalankan ibadah puasanya. Kalau di bulan puasa itu sekarang udah juga mulai itu, Pak, banyak lapak pakaian. Bagaimana koordinasinya, Pak? Kita bicara. Kita tahu kan akan ada beberapa ormas nih, Pak. Ini agak sensitif ya, Pak. Ormas masyarakat yang akan ikut mengamankan nih, Pak. Ikut menjaga ketertiban. Nah, bagaimana koordinasi dengan Pol PP supaya tidak bersinggungan ketika proses penertiban ini? Ya, pada dasarnya sih kami ingin agar semua stakeholder ya, baik itu ormas ataupun lembaga-lembaga lain bisa berkoordinasi lah dengan kami ya, baik itu yang ada di provinsi maupun dengan kabupaten kota. Pol PP selalu membuka diri, tidak alergi. Kan kami juga bagian dari masyarakat. Pol PP itu juga bagian dari masyarakat. Nah, oleh karena itu kami tahu persis bagaimana perasaan masyarakat dan bagaimana cara kami bertindak untuk mereka. Nah, kami berharap kalau ada teman-teman ormas, LSM atau apa, ya bisa diskusi, berkolaborasi, bersinergi dengan kami. Nah, sebagaimana kalau kami dalam menjalankan tugas juga tidak
jarang selalu bersinergi, berkolaborasi dengan rekan-rekan kami di Polri, bahkan TNI, seperti itu. Untuk ini ya Pak, untuk mencegah hal-hal di lapangan Pak ya? Betul. Karena biasanya di lapangan ini kita nggak tahu Pak kejadian seperti apa. Oke Pak, senang sekali berbicara dengan Bapak. Tapi karena waktu juga, saya harus mengakhiri ini, tapi ke depan next kita akan mungkin lebih banyak mengulik mengenai banyak isu, banyak terkait kinerja dari Pol PP. Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih. Selamat melanjutkan kerja Pak. Maaf juga kami mengganggu di sela-sela kerja Bapak. Oke, terima kasih Sobat Insight. Demikian pembicara saya dengan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kalimantan Barat, Pak Suherman. Terima kasih atas waktunya dan kita ketemu lagi next. Terima kasih.